Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Putri Fatmasari dengan NIM 23051460258 dari kelas PE 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu alat ukur psikologis nih teman-teman yang cukup terkenal dan banyak digunakan, yaitu Back Anxiety Inventory atau sering disebut sebagai BAI. Alat ukur ini dirancang untuk mengetahui tingkat kecemasan baik dari gejala fisik maupun kognitif, sehingga sangat bermanfaat nih teman-teman dalam bidang asesmen psikologi tentunya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari teman-teman nih, hampir setiap orang pasti merasakan rasa khawatir atau cemas, baik dalam situasi kecil maupun juga besar. Nah, sebenarnya perasaan tersebut itu tuh wajar banget dialami oleh kita nih, karena itu tuh sebagian dari respon manusia terhadap tekanan ataupun tantangan. Namun, ketika kecemasan muncul berlebihan sehingga mengganggu aktivitas teman-teman nih, maka perlu adanya pemahaman lebih jauh mengenai kondisi tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi, saya sedikit menjelaskan nih tentang kecemasan. Kecemasan itu merupakan salah satu masalah psikologis yang banyak dialami individu dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks akademik, misalnya nih, panik karena deadline tugas yang banyak dan juga berdekatan. Jadi kan kita panik kan. Nah, sudahnya dalam hal pekerjaan maupun relasi sosial. Nah, untuk membantu mengukur tingkat kecemasan secara objektif, para ahli psikologi mengembangkan berbagai instrumen asesmen. Salah satu instrumen yang cukup populer dan banyak digunakan adalah yang tadi ya teman-teman, yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu BAI. Nah, jadi BAI ini dikenalkan oleh Aaron T. Beck dan rekan-rekannya. Tujuannya untuk menilai intensitas gejala kecemasan melalui pernyataan yang mencakup aspek fisik maupun kognitif, sehingga memudahkan praktisi dalam melakukan identifikasi dan intervensi psikologis. Nah, teman-teman, jadi saya kan tadi sudah menjelaskan sedikit tentang kecemasan, terus juga contoh-contohnya juga. Jadi kita langsung masuk saja ke Back Anxiety Inventory. Nah, instrumen Back Anxiety Inventory atau BAI ini adalah salah satu alat ukur penelitian yang sangat banyak digunakan untuk mengukur kecemasan. Instrumen ini biasanya diperuntukkan bagi individu yang berusia 17 tahun ke atas. Instrumen BAI ini telah banyak divalidasi di banyak negara nih teman-teman, pada populasi yang berbeda-beda, termasuk populasi dewasa umum, mahasiswa, pasien kesehatan mental, dan juga pasien kesehatan medis. Untuk apa sih BAI itu tuh? Jadi BAI ini nih digunakan untuk mengukur kecemasan nih teman-teman, yang secara umum terdiri dari 21 pernyataan. Nah, 21 pernyataan tersebut adalah pernyataan yang mengungkapkan aspek emosi, kognitif, dan juga fisik. Masing-masing pernyataan mempunyai 4 kemungkinan jawaban nih teman-teman. Nah, norma yang digunakan itu adalah 0 sampai 7. Itu dalam kategori rendah, sedangkan 8 sampai 15 itu kecemasan ringan. 16 sampai 25 itu mengindikasi kecemasan sedang, sedangkan 26 sampai 63 itu mengindikasi kecemasan berat. Jadi total scoringnya yaitu 63 ya teman-teman. Nah, biasanya BAI ini nih dilakukan tes berulang-ulang nih teman-teman,
selama 1 minggu sampai menemukan hasil tes sesuai yang diinginkan. Selanjutnya yaitu di sini ada instrumen pengukuran kecemasan melalui back anxiety inventory atau prosedur assessment nih teman-teman untuk melakukan proses bayi tersebut. Nah, di sini ada persiapan. Yang pertama itu memberikan kuesioner berisi 21 item kepada subjek dalam suasana yang kondusif dan juga tenang tentunya. Dan yang kedua, itu subjek diminta menjawab setiap item berdasarkan kondisi yang dialami selama 1 minggu terakhir dengan menggunakan skala penilaian 0 sampai 3. Kemudian di pelaksanaan nih teman-teman. Pelaksanaan ini subjek hanya diberi waktu 5-10 menit untuk mengisi kuesionernya. Dalam proses ini itu dilakukan individu ya teman-teman, tidak berkelompok. Nah, setelah itu, skor dari seluruh item dijumlahkan dengan rentang total 0 sampai 3, di mana skor rendah menunjukkan tingkat kecemasan minimal, sedangkan skor tinggi itu menunjukkan kecemasan berat. Kemudian hasil tes diinterpretasikan dan sebaiknya dipadukan dengan wawancara atau instrumen lain agar memperoleh gambaran kecemasan yang lebih akurat. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari BAI. Kelebihan dari BAI yaitu yang pertama, praktis dan cepat karena hanya 21 item dan memakan waktu sekitar 5-10 menit. Kemudian yang kedua itu mudah dipahami responden karena item yang sangat sederhana. Yang ketiga, dapat mengukur perubahan sebelum dan sesudah intervensi. BAI ini juga efektif dipakai dalam penelitian eksperimen untuk mengevaluasi penurunan kecemasan. Selain kelebihan, di sini ada kekurangan ya teman-teman. Yang pertama itu yaitu terlalu fokus pada gejala somatik yang bisa menimbulkan bias karena keluhan fisik, misalnya nih pusing, jantung berdebar-debar, dan lain sebagainya. Itu juga bisa disebabkan oleh penyakit medis. Yang kedua itu ada belum banyak validasi psikometrik mendalam di Indonesia karena sebagian besar penelitian hanya memakai BAI belum menguji struktur faktor atau reliabilitas secara luas di konteks budaya Indonesia. Nah, yang terakhir itu tidak cukup untuk mendiagnosis tunggal, karena hasil BAI hanya menilai tingkat kecemasan, tidak menggantikan wawancara klinis. Nah, kita udah sampai di penghujung nih teman-teman, yaitu kesimpulan. Back anxiety inventory atau BAI merupakan instrumen psikologis yang praktis dan reliable untuk mengukur tingkat kecemasan pada individu yang berusia 17 tahun ke atas melalui 21 item yang mencakup aspek emosi, kognitif, dan juga fisik. Instrumen ini banyak digunakan secara internasional, mudah dipahami responden, serta efektif untuk mengevaluasi perubahan kecemasan sebelum dan sesudah intervensi. Meskipun demikian, BAI memiliki keterbatasan nih teman-teman, seperti terlalu menekankan gejala somatik, keterbatasan validitas mendalam di Indonesia, dan tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk mendiagnosis, sehingga hasilnya tetap perlu dipadukan dengan wawancara atau tes lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.